Ada sebuah fenomena yang lagi ngetren di partai PDIP. Ternyata selain kader-kader PDIP yang lagi ngetren pindah masuk ke PSI, ya, lagi ngetren juga kader PDIP yang masuk penjara. Kemarin-kemarin wali kota Semarang, Bupati Bekasi, beberapa lagi yang lain. Nah, baru-baru ini 2 hari yang lalu kalian tahu Bupati Sukoharjo. Bupati Sukoharjo 2 periode. Suaminya 2 periode, istrinya 2 periode. Suami istri apa periode? Yang dikorupsi kerugian negara sejumlah 21,2 miliar. Ya, dalam bentuk apa itu, Bung Parbela? Dalam bentuk emas 2,5 kilogram. Kalau jauh ya sama Jampitsus. Jampitsus dong, 74 kilogram. Masih anak bawang. Nggak, ya, kalau tahu kalian jujur aja gue bilang, kalau Jampitsus nonton berita ini ketawa dia. Ketawa. Ya, 2,5 kilogram. Gue dong 74 kilogram. Bisa ya dibedakan mana kelas kakap, mana kelas teri. Jampitsus gitu loh. Dan biar tahu kalian, ku bilang sama kalian, lebih beradab lagi Jampitsus daripada ini, Bupati ini. Kenapa bilang? Karena Jampitsus, ya, yang diperasnya kemungkinan masih diduga. Yang diperasnya itu pengusaha-pengusaha. Cukong-cukong, kan begitu. Yang terkena kasus korupsi, kan begitu. Nah, kalau Bupati ini, yang diperasnya pegawainya sendiri. Dikeluarkan SK Bupati, biar tahu kalian, pemotongan intensif, ya, sebesar 40%. Bukan intensif, insentif. Ya, biarkan kalian dari pegawai BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, biar tahu kalian, pegawai-pegawainya itu dipotong, disunat 40%. Bayangkan kalian, kekayaan apa, jenis orang apa, manusia jenis apa, makhluk seperti apa yang bisa memeras pegawainya sendiri. Biadab. Makanya aku bilang, lebih punya moral lagi Jampitsus daripada manusia yang satu ini. Padahal jumlahnya jauh lebih kecil daripada Jampitsus. Tapi dosanya yakin aku lebih besar ini. Karena apa? Ini ditangkap KPK, biar tahu kalian, yakin aku. Ini semua berkat doa dari pegawai-pegawai yang dipotong itu insentifnya itu. Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni ada 3 orang. Yang pertama saudari ETS yang merupakan Bupati Sukoharjo periode 2021, 2025 dan 2025 2030. Kemudian disebutkan dong Pak, dari partai apa gitu dong Pak, biar seru. Oh, nggak etis ya, Bung Parbela, nggak etis ya. Lanjut Pak, lanjut. Saudara RCH yang merupakan Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo dan saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekda Kabupaten Sukoharjo. Ini adalah berangkas milik Bupati yang berlokasi di daerah Wonogiri, di mana berangkas ini digunakan oleh Bupati untuk menampung dan menyimpan uang, baik pungutan dari UP atau upah pungut maupun setoran rutin dari 11-12 dia sama Jampitsus, bah, nyimpan harta di berangkas. Hah? Mentornya ini pasti si Febri Adriansa ini. Bayangkan kalian, nyimpannya di berangkas. Yang disimpan bukan cuma duit, tapi juga emas. Partai apa, Pak? Aku jujur aja loh, aku bilang, biar tahu kalian, 2 hari ini kutunggu-tunggu kontennya si Guntur Romli. Kutunggu-tunggu Guntur Romli bikin konten tentang ini, biar tahu kalian. Nggak keluar-keluar dia. Aduh. Ya, jadi yang disita itu 21,2 miliar. Ya, bayangkan kalian, 21 kali 2, miliar, ya bisa 21 kali kawin itu. Acara untuk nikah 1 kali 1 miliar. Nah, tahu kalian, lucu kali wartawan-wartawan yang nanya sama Nyelit. Apa dibilangnya? Ya, ini wartawan-wartawan ini, ya, coba, ya, apa dibilangnya? Bu, udah minta maaf Bu sama ketua umum, Bu. Bu, Ibu udah minta maaf Bu sama PDIP, Bu.
Sampaikan untuk masyarakat di Sukoharjo dikit, Bu. Ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Ada yang mau disampaikan, Bu? Bu, ada penyampaian untuk Bu Ketum PDI nggak, Bu? Ibu kan sebagai kader, kira-kira ada yang mau disampaikan permohonan maaf atau gimana, Bu? Bu, ada yang mau dicoba, Bu? Terus. Nggak mau minta maaf, Bu? Bu, nggak nyesel, Bu ya? Nyesel nggak, Bu? Kira-kira gimana, Bu? Nggak nyesel, Bu ya? Kata warganya, awas pintu. Maksudnya kata maras, Bu. Awas pintu. Maras kata ibu. Ibu, gimana, Bu? Maras, Bu, katanya di zona arogan, Bu. Ini. Ya, karena suka nindas ya, Bu. Bu, meres emas banyak dari mana, Pak Febri ya? Iya. Iya kan? Wartawan aja itu tanya. Bu, belajar meres dari mana, Bu? Dari Pak Febri ya? Aku sanksi ini wartawan ini kemarin ini ya. Ini tim suksesnya Jokowi juga ini. Makanya kayak gitu pertanyaannya ya kan. Bu, udah minta maaf Bu sama ketua umum, udah minta maaf Bu sama Megawati. Tolonglah dulu wartawan ya. Tolong kalian itu harus netral. Cukuplah orang-orang seperti kami ini aja ya, yang kritis seperti itu terhadap partai tertentu. Wartawan kalau bisa netral dong. Gitu amat. Iya kan? Tapi masih mending ini pertanyaan-pertanyaannya ini ya ada kaitannya langsung dengan siapa sih etik ini, Etik Suryadi ini. Yang pertama karena dia itu ya kader PDIP, udah pasti pertanyaannya itu. Daripada kemarin wartawan yang nanya sama si Roy Suryo ketika ditahan ke kejaksaan, apa dibilang ya? Pak Roy Suryo, Pak Roy, gimana prediksi Piala Dunia Pak Roy? Yang ditanya prediksi Piala Dunia. Ya, kita lihat dulu ya isi berangkasnya ini ya. Ya, jadi kita lihat dulu isi berangkas kawan ini. Ini ketika tim membuka berangkas tersebut. Jadi ada 4 laci susun ya yang digunakan untuk menyimpan uang-uang dari setoran rutin OPD maupun dari upah pungut. Ini adalah isian dari berangkas-berangkas tersebut. Ada uang dalam bentuk rupiah, kemudian dolar Australia, dolar Amerika, yen Jepang, ringgit Malaysia, baht Thailand. Kemudian ini isi berangkas yang disimpan di daerah Lawean. Ada sejumlah uang tunai dan juga logam mulia emas sejumlah 25 keping, masing-masing 100 gram, sehingga total seberat 2,5 kilogram dengan ekuivalen nilai sekitar 7,3 miliar. Ini juga disimpan di dalam berangkas. Tahu kalian ya? Ini rumahnya siapa ini? Rumahnya si yang apa namanya yang dapat berangkas ini, biar tahu kalian. Hah? Ini di mana bilang ya? Ini rumahnya ini nggak jauh di kampungnya Mas Agrifanani. Tahu kalian? Mas Agrifanani ini kebetulan sekarang lagi umroh. Kalau nggak umroh, biar tahu kalian ya, didatangi rumah itu. Pasti dia bikin konten situ. Yakin aku. Untung aja Agrifanani lagi umroh. Bayangkan kalian sedangkan rumahnya Roy Suryo di Jogja didatangi, apalagi dekat kampungnya. Di kampungnya, bukan dekat kampung, di kampungnya sendiri. Wah, habis diliput. Nah, kita kembali ke manusia laknat yang satu ini. Kenapa aku bilang laknat? Karena memang betul-betul kurang ajar. Kenapa bilang? Anggotanya, pegawainya diperas. Kalau yang diperasnya perusahaan, ya kan, bos-bos, cukong-cukong, nggak apa-apa lah kan begitu. Walaupun salah tapi nggak apa-apa. Dibandingkan diperasnya pegawainya sendiri. Kalian dulu punya karyawan, ya kan? Udahlah misalnya karyawan kalian itu dipotong untuk BPJS, ya kan gitu. Nah, kalian keluarkan lagi peraturan, dipotong lagi insentif. Udah nggak dapat seberapa. Tahu sendiri lah kalian pegawai-pegawai di kabupaten. Terus berapa gajinya? Ya, tapi bagaimanapun juga ya, aku tidak pernah menyasar partainya. Enggak ya, aku hanya menyasar oknumnya saja. Ya, itu dia. Jangan pernah katakan umum para bilang serang-serang partai PDIP. Enggak.
Kan karena kebetulan dia partai PDIP. Kalau dia anggota Gerindra, aku bilang Gerindra. Kemarin Noel Ebenezer kan wajar juga, walaupun dia itu dari partai Gerindra. Kalau ada anggota PSI yang memang terbukti dia melakukan korupsi, ku angkat, ku bongkar, kenapa enggak? Iya kan? Tahu kalian ya, kemarin itu biar tahu kalian ya, tersebarlah video dia, ya, video dia apa dibilangnya itu, ya, video dia habis pengajian, ya. Ketika ditanya, dari mana Bu pengajian? Kita jangan mikirin dunia aja, kita juga harus mikirin akhirat. Baik, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya di dunia di akhirat. Tapi sebelum mencapai, sebelum masuk ke akhirat, ke alam baka, pertanggungjawabkan dulu sama KPK. Banyak sekarang pemimpin munafik. Ya, coba. Sekarang aku tanya dulu sama kalian ya. Coba ya, jangan sempat ada lagi yang mengatakan bahwasanya ada operasi gelap terhadap PDIP. Ingat itu. Kadang-kadang orang ini begitu ya kan, operasi gelap PDIP. Komentar dulu kalian orang-orang PDIP kalau memang bukan ini kader kalian. Orang ini kan sering begitu. Kalau misalnya ketangkap misalnya ya kan, keluar kemarin dia kan dari partai PDIP pindah ke PSI. Apa dibilang? Itu bukan kader asli. Berani bilang ini bukan kader asli. Tapi enggak, Aryo Seno pun juga sudah mengatakan bahwasanya partai ya kan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk penegakan hukum. Jadi inilah yang membuat orang ya kepengen pindah dari partai PDIP. Aduh, minta maaf, ngapunten saya itu. Minta maaf ya untuk partai PDIP ya. Tolong kalian perbaiki dulu partai kalian itu. Jangan kebanyakan menyerang Bapak Joko Widodo. Ada dua hal kalau mau partai kalian yang besar ya. Pertama, perbaiki di dalam internal PDIP. Yang kedua, jangan serang-serang Bapak Joko Widodo. Tapi kalau kalian nggak mau ya partai kalian itu lebih bagus lagi, ya udah nggak usah perbaiki dan serang terus Bapak Joko Widodo. Selesai perkara. Habis sudah masa depan. Karena biar tahu kalian ya, orang yang selama ini mati-matian membela PDIP ya di ruang publik ya seperti Ferdinand Hutayan sekarang sudah sudah menegaskan bahwasanya dirinya bukan lagi bagian dari PDIP. Udah beberapa konten yang menunjukkan dia nggak peduli lagi. Nggak mau dia membela PDIP lagi. Ya ini kayak kemarin ya, waktu masalah Jampitsus ya, yang dipuji-puji partai Bapak Prabowo, Gerindra. Kayaknya dalam visual dia masuk Gerindra. Berbanggalah kalian wahai netizen Indonesia, karena suara kalianlah, tekanan kalianlah yang akhirnya membuat Febri Ardiansyah mundur dan meletakkan jabatannya sebagai Jampitsus. Tanpa tekanan publik, tentu hal itu tidak akan terjadi. Tetapi para netizen Indonesia tampaknya ada yang kalian lewatkan satu. Selama proses peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri, mengapa partai-partai diam membisu, tidak ada yang berbicara memberikan dukungan kepada Kortas Tipikor Polri? Bahkan konyolnya, saya mendapat informasi kalau ada petinggi partai yang melarang kadernya bicara untuk menyerang Jampitsus. Wow. Nah, saya melihat ada satu orang politisi yang keluar mewakili bahkan DPR, menyatakan bahwa DPR Komisi 3 mendukung Kortas Tipikor Polri melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilakukan, termasuk penggeledahan yang dilakukan. Siapa dia? Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI dari Gerindra. Dari mana, Bang? Ngambil hati nih ya. Mudah-mudahan ini cuma pernyataan untuk ngambil hati, bukan cari muka ya, Bang ya. Kan udah gue bilang sama abang dari dulu, iya kan? Bang, ku tengok kau nggak pala diperhitungkan kau di PDIP kau.
Kayaknya nggak terlalu kompak kau sama orang-orang PDIP. Nggak pernah kau gabung-gabung sama orang Ferdinand, sama si Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, Rika Citaning, Jarod, yang lainnya ya. Kalau memang kau nggak dihargai di satu tempat, pergi kau cari kau tempat di mana kau bisa dihargai. Nggak dengar sih lo. Sekarang nih baru ya kan. Biasanya muji-muji PDIP. Udah tahu kita arahnya kemana ya. Dari kepala banteng ke kepala burung Garuda. Itu yang pertama. Baru yang kedua, biar tahu kalian ya, akan banyak ya simpatisan-simpatisan PDIP. Ini prediksiku, nggak apa-apa ya prediksiku ya. Akan banyak, baik itu di kalangan akar rumput ya, ataupun elit-elit provinsi ataupun elit pusat ya, yang akan mengalihkan pandangannya, mengalihkan perhatiannya itu kepada Bapak Joko Widodo ya. Lihat ini ya, contohnya ya Ferdinand Huta Heian ini kemarin dia untuk kasus ijazah Bapak Joko Widodo selalu dia itu tampil di televisi menyudutkan Bapak Joko Widodo, menyudutkan. Tapi sekarang biar tahu kalian ada kontennya ya, yang nggak mau lagi menyudutkan Bapak Joko Widodo, yang disudutkan si Tiba. Tiba Fauziah bersama para penasihat hukumnya telah menyampaikan eksepsi perlawanan terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum terhadap dirinya. Eksepsi itu mengandung dua hal yang utama. Yang pertama, error in objecto dan error in persona. Error in objecto, mereka mengatakan bahwa yang mereka teliti bukan ijazahnya Jokowi sebagai pelapor, tetapi adalah sebuah ijazah digital yang diposting oleh Dian Sandi Utama di laman media sosialnya, sehingga objeknya berbeda, bukan ijazah Jokowi yang benar, tetapi sebuah postingan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, error in persona. Mereka menuduh bahwa person yang ada dalam ijazah Jokowi yang benar, saya tidak menyebut asli, yang dimiliki oleh Jokowi bukanlah Jokowi yang diposting oleh Dian Sandi Utama. Jadi ini mau mengalihkan kepada pokok Dian Sandi, bukan kepada Jokowi. Sementara selama ini setiap berkomentar, Tia Fauziah bukanlah menyebut Dian Sandi, tetapi selalu ijazah Jokowi, ijazah Jokowi. Jadi bukan ijazah yang diposting Dian Sandi, itu berbeda. Maka sekarang kalau eksepsi diajukan dengan dalil error in objecto dan error in persona, itu adalah sebuah eksepsi yang terlambat. Seharusnya itu dilakukan dulu pada saat Tiva Fauziah ditetapkan sebagai tersangka dengan Dia. Kalau kemarin menyudutkan Jokowi terus kan, sekarang nggak lagi dia. Karena tahu dia, kalau sempat menyudutkan Bapak Jokowi dia nggak bisa dia masuk Gerindra. Karena Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi udah mesti. Cubitlah Bapak Jokowi Widodo sama saja dengan mencubit Bapak Prabowo. Makanya aku bilang dari sini kita bisa melihat, ya kan, bahwasanya sekarang dari kalangan Partai Gerindra pun juga udah nggak ada yang bersuara untuk menggeser-geser Bapak apa namanya Mas Gibran Raka Buming Raka. Sana loh. Sekarang udah dielus-elus. Ini membuktikan kayaknya ini bakal lancarin 2 periode ini Prabowo Gibran ini. Aduh, ya nah. Jadi bisa dikatakan ya bahwasanya akan ada usaha, ya, akan ada usaha untuk betul-betul mendiskreditkan Bapak Joko Widodo, mendiskreditkan Mas Gibran, dan juga mendiskreditkan Partai PSI. Tapi kita akan lihat ya, akan banyak kekuatan politik yang berpikir 2 kali untuk melakukan hal tersebut. Secara politik, kalian perhatikan kemarin itu banyak narasi, baik dari narasi netizen ataupun narasi partai politik atau narasi dari tokoh-tokoh politik dari partai tertentu ya, yang seolah-olah berpikiran bahwasanya Mas Gibran ini nggak ada andil. Yakinlah kalian, itu yang terjadi gitu. Katakan Prabowo tanpa Gibran itu tetap bisa akan menang. Prabowo cukup tidak perlu lagi membalas budi kepada Joko Widodo, cukup 1 tahun untuk membalas budi, kan begitu terus narasinya berkembang, kan begitu. Nah, ketika Bapak Joko Widodo turun ke lapangan, ke Lampung baru sekali aja ke Lampung, dilihatlah bagaimana kekuatan massa yang luar biasa menyambut Bapak Joko Widodo. Semuanya menciut, semuanya mengkerut. Sedangkan dari Partai Gerindra sendiri mengatakan apa? Selama Bapak Joko Widodo udah sehat, udah bisa keliling kemana-mana. Pemimpin dari
koalisi yang ada di pemerintahan itu Bapak Prabowo atau Partai Gerindra. Kalau A kata Bapak Prabowo, semua harus A. Kalau B kata Bapak Prabowo, semua harus B. Kalau ke kanan kata Partai Gerindra, yang lain juga maunya ke kanan. Nanti 2029 gak kebagian. Begitu. Berbagai usaha, ya, baik dari Partai PDIP ataupun juga dari pendukung, ya, capres yang gagal kemarin 01. Biar tahu kalian, kemarin biar tahu kalian ada video entah dari mana dasarnya itu si Alfian Tanjung, pendukungnya Anies Baswedan kemarin, mengatakan bahwasanya PSI adalah tempat persemaian dari para komunis. Aku ada buktinya. Kalian dengarkan ini, si kurang ajar yang satu ini. Ya, ini mengerikan ini. Apa dasarnya? Saya coba melacak. Partai bergambar gajah itu punya modal sekitar 400 triliun. Iya. Mulanya saya sebut 4.000, tapi kemudian beberapa analis keuangan nggak mungkin Ustadz. Jadi kalau kita lacak, memang kekuatannya ada sekitar 400. Tingkat kelurahan itu diberikan dana alokasi operasional per bulan itu 20 juta per kelurahan PSI tingkat kelurahan. PSI tingkat kecamatan itu dibantu disiapkan alokasi sekitar 30 sampai 60 juta. Tingkat kota kabupaten sekitar 100 sampai 150 juta per bulan. Jadi kalau saya bilang, bedol desa dari PDIP itu akan masuk kepada PSI. Dan PSI akan menjadi tempat penyemaian gerakan komunis PKI yang dahsyat. Sementara kita belum mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini bukan main-main. Bayangkan. Alfian Tanjung. Alfian Tanjung HTI. Kalau sekarang masih yakin aku dia masih di HTI. Coba, bukti dari mana? Dia sendiri kemarin ngarang katanya 4.000 triliun. Ternyata katanya, ya, dibilang menurut analisis ekonomi kayaknya nggak mungkin 4.000, diralat jadi 400 triliun. Ngarangmu aja kau akui sendiri kalau kau ngarang kau. Ini kalau ku bikin versi panjangnya biar tahu kalian apa dibilangnya. Bahwasanya, ya, Partai PSI mendapatkan pasokan dana dan perlindungan dari Xi Jinping. Nggak mungkin lah. Sedangkan si Tiba mengakui bahwasanya Xi Jinping itu temannya si Tiba. Kan itu dibilang, aku mau ngirim surat sama Xi Jinping. Alah, cara-caramu inilah. Ya, siapa yang nyuruh Anies Baswedan? Aku nanya. Anies Baswedan yang nyuruh. Enggak aja kerjamu. Kemarin ini biar tahu kalian, ini memang betul-betul 100% murni ini orang HTI. Ya, kemarin waktu FPI dibubarkan apa dibilangnya? Kenapa FPI dibubarkan? Kenapa FPI harus dibubarkan? Ini adalah tanda-tanda bahwasanya bangkitnya gerakan bangkitnya PKI. FPI yang dibubarkan katanya ini bangkitnya PKI. Yang membubarkan pemerintah. Kan begitu, yang disudutkan siapa? Lagi-lagi Jokowi. Ketika Front Pembela Islam dibubarkan, pertanyaan saya, atas sebab apa FPI dibubarkan? Dalam ilmu hukum, dalam ilmu kehidupan, ketika orang talak 3, cerai dengan level 3, itu kan ada yang fatal. Lalu kita bertanya, FPI dibubarkan karena apa? Berapa triliun FPI telah korupsi? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Dan ketika itu terjadi, hampir tidak ada pembelaan. Padahal ini adalah tanda-tanda kebangkitan PKI yang semakin mewujud. Gerakan-gerakan seperti ini, walaupun saat ini belum terlalu masif, biar tahu kalian ya, ini akan merasuki pikiran-pikiran orang-orang bodoh. Bayangkan kalian, ya, dia sendiri katakan dia ngarang 4.000 triliun. Diralatnya menjadi 400 triliun. Alfian. Karena kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, itu serang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies,
gua bantu lo, tapi gua nggak deket-deket sama lo ya. Aduh, kau cocoknya kau jadi guru bahasa Indonesia kau. Jangan jadi pendakwah. Dia ini suka kali dia berdakwah, ya kan? Tapi entah nilai-nilai apa gitu yang diterapkan sama kawan ini. Agama apa sih lo? Aku kira kayaknya Islam nggak ada mengajarkan seperti itu, enggak. Dakwah itu di dalam agama Islam itu mengajarkan keteduhan, ketenangan, kedamaian. Itu yang gua tahu. Ada-ada aja lo. Ya, jadi jangan pernah kita terhasut dengan hal-hal seperti itu. Ya, begitu juga PDIP. Ya, Opung Parbila tidak berniat untuk menyerang kalian, tidak. Ya, tapi ini menjadi koreksi untuk kalian semua. Ya. Nah, kapan kalian itu benahi? Ya, ketika pemimpin-pemimpin kalian itu, ya, itu digembleng di sekolah kader. Kan kalian kan punya sekolah kader kan? Masa harus jadi Opung Parbila yang mengingatkan kalian? Oke, itu dulu dari Opung Parbila. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.